Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ihsan wa syukra lahu ala taufiqihi wa amtilan. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman lisyan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ad-da'i ala ridwan. Allahumma sholli fa sholli wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari jamaah yang kemuliakan, sejenak kita kembali membasahi lisan kita seraya memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah jamaah yang kemuliakan tiada henti-hentinya memberikan kita begitu banyak kenikmatan serta karunia-Nya, baik berupa nikmat kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih pula nikmat yang paling tertinggi yang insya Allah kita miliki sampai dengan detik ini, yakni nikmat berupa keimanan dan keislaman kita. Oleh karena itu jamaah yang kemuliakan, tiada kata yang patut terucap dari lisan kita terkhusus di bulan Syawal yang penuh dengan kegembiraan dan keberkahan ini, selain puja dan puji syukur kita atas segala nikmat dan karunia yang masih melekat pada diri kita sampai dengan detik ini. Kemudian yang kedua, salam dan salawat tetap senantiasa pula tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran, Allah bersumpah dengan dua kalimat sumpah, dengan dua kalimat taukid. Allah menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri yang namanya Rasulullah itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, terdapat satu sifat yang tidak dimiliki oleh manusia lain jemaah yang kami muliakan, yakni sifat uswatun hasanah. Contoh yang paling baik, suri tauladan yang paling sempurna, patron di atasnya patron, Pak, yakni Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, keluarga kita, dan orang-orang yang cinta dan istiqamah dengan sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran beliau, insya Allah akan mendapatkan tempat bersama dengan beliau di dalam surganya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang kami muliakan, sebagai khotib pada kesempatan yang berbahagia ini, lupa kami mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan nilai-nilai keimanan serta etos ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena jamaah yang kami muliakan, 1500 tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dan telah mewanti-wanti kita semua. Rasulullah menyatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja dan apapun yang kalian kerjakan. Dengan kata lain jamaah yang kemuliakan, apapun profesi kita, sehebat apapun pangkat dan jabatan kita, atau bahkan setinggi apapun strata pendidikan hari ini yang kita miliki, wajiblah senantiasa dibarengi dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa jamaah yang kemuliakan? Karena takwa inilah, Pak, yang akan senantiasa menjadi kompas, akan menjadi pengarah, akan menjadi sesuatu hal yang akan kita membuat atau tetap berada di jalur kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Rasulullah.
Ikutilah senantiasa yang namanya perbuatan buruk yang kita kerjakan, lalu menggantinya dengan perbuatan baik yang kita kerjakan. Lalu ditutup oleh Rasulullah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berteman, bersahabat, ambillah orang-orang kepercayaan di antara kalian, yakni manusia-manusia yang memiliki sifat-sifat yang terpuji, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada antar sesamanya manusia. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang kemuliakan, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, Pak. Hadisnya ini jamaah yang kemuliakan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, lalu disahihkan oleh Al-Albani, jamaah yang kemuliakan. Rasulullah menyatakan, jamaah yang kemuliakan, 3 orang yang akan senantiasa diberikan predikat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang rogi ma'anfun. Rogi ma'anfun ini, Pak, jika kita artikan secara sederhana, artinya orang yang rugi. Tapi yang paling terburuknya, jamaah yang kemuliakan, sebagian ulama menyatakan rogi ma'anfun ini memiliki arti yang lain, yakni celaka dan sangat hina, sangat rendah. Ada 3 orang yang diwanti-wanti Rasulullah dalam hadis ini, jamaah yang kemuliakan, yang memiliki predikat yakni sangat hina dan sangat rendah. Siapa mereka, jamaah yang kemuliakan? Yang paling pertama kata Rasulullah, yakni rojulun, seorang manusia, zukirtu, yang mendengarkan namaku diucapkan lalu disebutkan, akan tetapi tidak mengirimkan salawat kepada aku. Jamaah yang kemuliakan, yang paling pertama disampaikan oleh Rasulullah, orang-orang yang mendapatkan predikat rogi ma'anfun, celaka, hina, rendah, rugi, adalah orang yang ketika mendengarkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetapi justru tidak mengirimkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang kemuliakan, jika kita membaca ayat-ayat Quran, Pak, satu-satunya mungkin, Pak, satu-satunya perintah Allah yang Allah perintahkan kepada kita manusia, akan tetapi Allah sendiri mengerjakan perintah itu, Pak, hanya salawat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, jemaah yang kemuliakan, itu bersalawat kepada Nabi. Lalu kita dipanggil, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang menyatakan dirinya beriman dan bertakwa kepada Allah dan para malaikatnya tadi. Sallu, bersalawatlah engkau kepada beliau, wasallimu taslima. Karena sesungguhnya, jemaah yang kemuliakan, salah satu hal yang mampu kita dapatkan dari orang-orang yang rajin bersalawat kepada Rasulullah adalah keselamatan fid dunya wal akhirah insyaallah. Jemaah yang kemuliakan, kami terkadang bertanya, Pak, apa susahnya bersalawat ini? Salawat ini, jemaah yang kemuliakan, jika kita melihat yang paling afdol, Pak, yakni salawat yang kita baca dalam solat-solat kita. Kalau mau ya lebih pendek ada, Pak, sallallahu alaihi wasallam. Bacaannya sangat ringan, mudah kita ucapkan, akan tetapi insya Allah derajat pahala di sisi Allah sangatlah berat. Oleh karena itu, jemaah yang kemuliakan, amat celaka betullah kita, Pak, yang sesungguhnya mampu mendapatkan yang namanya keberkahan, mendapatkan yang namanya pahala yang begitu besar hanya melalui bacaan salawat yang begitu ringan yang mampu kita ucapkan kapan saja dan di mana saja. Akan tetapi justru kata Rasulullah, ketika mendengarkan namaku diucapkan lalu tidak mengirimkan salawat kepada aku. Oleh karena itu, jamaah yang kemuliakan, salah satu zikir mungkin yang bisa kita jadikan sebagai zikir pagi, petang, sore, bahkan malam kita adalah zikir yang namanya bacaan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sendiri yang menyatakan, jemaah yang kemuliakan, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka akan kuberikan salawat kepadanya 1000 kali. Oleh karena itu, jemaah yang kemuliakan, mari, Pak, sebagai seorang umat Muhammad, sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu hal yang tidak boleh terlewatkan dari lisan kita adalah senantiasa mengirimkan salawat, terkhusus ketika mendengarkan nama Nabi kita diucapkan atau kita dengarkan namanya. Kemudian yang kedua, jemaah yang kemuliakan, selain orang-orang yang senantiasa mendengarkan nama Nabi diucapkan lalu tidak mengirimkan salawat kepada beliau, orang-orang yang diberikan predikat rogi ma'anfun, celaka, rendah, hina, adalah orang yang ketika mendapatkan yang namanya Ramadan, masuk dalam bulan suci Ramadan, berpuasa dalam bulan suci Ramadan, kata Rasulullah, akan tetapi tidak mampu mendapatkan keutamaan Ramadan, yakni diampunkan segala dosa-dosanya, lalu Ramadan berlalu begitu saja. Tahukah kita, jemaah yang kemuliakan, asal kata dari Ramadan ini, Pak, itu diambil dari 3 huruf hijaiyah, yaitu Ramadan yarmidu. Artinya panas, Pak. Panas yang membakar. Bahkan kami pernah mendapatkan, jemaah yang kemuliakan, kosakata Ramadan yarmidu ini dalam bahasa Babilonia
itu artinya batu yang terpanggang panas, saking panasnya Pak. Nah, apa makna filosofisnya jemaah yang kami muliakan? Insya Allah Pak, orang-orang yang mampu memasuki bulan suci Ramadan, berpuasa dalam bulan suci Ramadan dengan iman dan satu-satunya yang diharapkan hanyalah balasan dari Allah, salah satu keutamaan yang bisa dia dapatkan adalah diampunkan dan dihanguskan seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim jemaah yang kami muliakan. 2 hadis, bahkan 3 hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis yang berbeda, tapi muaranya sama Pak. Nabi menyatakan, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan di siang harinya. Di hadis lain disebutkan man qama Ramadan, barang siapa yang mampu berdiri dalam bulan suci Ramadan. Berdiri yang dimaksud di sini menghidupkan malam-malam dalam bulan suci Ramadannya. Dengan 2 syarat yang sama tadi, imanan wahtisaban. Dia melaksanakan segala perintah Allah di siang hari, lalu dia melaksanakan perintah Allah di malam hari, di malam bulan suci Ramadannya. Dengan iman dan satu-satunya yang diharapkan hanyalah balasan dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampunkan seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Maka jemaah yang kami muliakan, amat celaka betul kita Pak, yang semestinya mampu mendapatkan yang namanya ampunan Allah dari seluruh dosa-dosa kita selama 11 bulan yang lalu, akan tetapi justru begitu Ramadan berlalu jemaah yang kami muliakan, akan tetapi tidak ada satupun dosa-dosanya yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah yang kami muliakan, mari senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Ramadan yang telah kita jalankan beberapa pekan yang lalu Pak, selama sebulan lamanya, itu menjadi salah satu wasilah dari Allah Subhanahu wa taala untuk diampunkannya segala dosa-dosa kita 11 bulan yang lalu. Jemaah yang kami muliakan, kecelakaan besar bagi kita yang mendapati Ramadan yang lalu, akan tetapi justru tidak mampu mendapatkan keutamaan Ramadan, yakni diampunkan dosa-dosanya sementara Ramadan telah berlalu darinya. Lalu yang terakhir jemaah yang kami muliakan, rogi ma'ampun kata Rasulullah, amat celaka hina rendahlah orang-orang, seorang anak, disebutkan dalam hadis tersebut, seorang anak jemaah yang kami muliakan, yang masih mendapati orang tuanya masih hidup, akan tetapi justru tidak mampu mendapatkan ampunan dari kedua orang tuanya. Untuk yang terakhir ini Pak, kami coba korelasikan dalam 2 ayat, yakni dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 dan ayat 24 Pak. Surah Al-Isra ini jemaah yang kami muliakan, merupakan salah satu surah yang memiliki begitu banyak makna-makna kehidupan secara sosial Pak. Kami boleh merekomendasikan jemaah yang kami muliakan, jika boleh Pak, kita baca dan sering baca yang namanya surah Al-Isra ini, baca ayatnya, baca terjemahannya. Karena mengapa jemaah yang kami muliakan itu tadi, banyak sekali makna kehidupan yang tersirat dan terkandung dalam surah Al-Isra ini. Salah satunya jemaah yang kami muliakan, yakni tata cara berinteraksi, berbakti kepada yang namanya walidain, kedua orang tua kita. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 jemaah yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan telah ditetapkan oleh Tuhanmu, dan Tuhanmu telah menetapkan. Apa ketetapan Allah Subhanahu wa taala jemaah yang kami muliakan? Yang paling pertama Pak, alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian sekali-sekali menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala jemaah yang kami muliakan, jaga yang namanya akidah, jaga yang namanya ketauhidan kita murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi dengan zaman sekarang jemaah yang kami muliakan, dengan gampang dan dengan mudahnya kita menggadaikan dan menjual yang namanya akidah atau tauhid kita. Maka yang paling pertama disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini jemaah yang kami muliakan, jaga dan pelihara serta kokohkan yang namanya la ilaha illallah, ketauhidan kita. Setelah kita mampu menjaga yang namanya ketauhidan ini jemaah yang kami muliakan, Allah melanjutkan ayatnya, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian senantiasa berbuat baik kepada yang namanya kedua orang tua kalian. Jemaah yang kami muliakan, dalam ayat ini Pak, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ihsan. Ihsan ini artinya baik Pak. Tapi tahukah kita jemaah yang kami muliakan, dalam ilmu bahasa Arab Pak, ihsan ini memiliki derajat kata baik yang paling tertinggi. Biasa mungkin kita dengar kata toyib Pak. Toyib ini artinya baik tapi levelnya rendah Pak. Ada yang di atasnya sedikit, namanya khair. Khair artinya baik, tapi levelnya di atas dari kata toyib tadi. Yang paling tertinggi dari kata baik, jemaah yang kami muliakan, yakni hasana yuhasin. Dan ini digunakan oleh Allah untuk berbuat baik kepada yang namanya kedua orang tua kita. Dengan kata lain, jemaah yang kami muliakan, mau tidak mau Pak, sebaik apapun kita kepada yang namanya pasangan, sebaik apapun kepada yang namanya atasan pekerjaan kita,
Maka mau tidak mau harus lebih baik lagi kepada yang namanya kedua orang tua kita. Jemaah yang kami muliakan, dirincikan dalam ayat ini. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Jika salah satu dari kedua orang tuamu ini telah memasuki usia rentanya, baik orang tua yang namanya ibu yang masuk duluan renta, atau bapak, atau bahkan kedua-keduanya. Dalam ayat ini jemaah yang kami muliakan, diperhatikan dan disuruh kita untuk senantiasa memperhatikan yang namanya orang tua yang sudah masuk usia rentanya, Pak. Mengapa? Karena terkadang, Pak, banyak orang, banyak anak, banyak sekali berdosa kepada orang tuanya, justru ketika orang tuanya telah memasuki usia rentanya, Pak. Apa yang harus dikerjakan oleh seorang anak, terkhusus yang namanya anak laki-laki, jemaah yang kami muliakan, ketika orang tuanya telah masuki usia renta? Diberikan tips oleh Allah Subhanahu wa taala, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. 3 hal, Pak. Jangan pernah lawan perintahnya, jangan pernah bentak dan berikan dia kata-kata yang sopan. Semuanya bermuara pada yang namanya lisan, Pak. Dengan kata lain, jemaah yang kami muliakan, yang paling pertama harus diperbaiki interaksi kita kepada yang namanya orang tua. Terkhusus orang tua kita yang sudah masuk usia tuanya, Pak. Maka jagalah komunikasinya, jangan sampai merusak dan menyakiti perasaan serta hatinya. Orang tua, Pak, kalau sudah masuk usia rentanya, pasti akan memiliki satu penyakit yang tidak memiliki obat, Pak. Yakni yang namanya pikun. Mudah lupa, gampang marah, gampang tersinggung. Itulah orang tua. Maka ketika orang tua seperti ini, jemaah yang kami muliakan, salah satu hal yang perlu dijaga oleh anaknya adalah komunikasi alias lisannya, Pak. Maka jangan pernah memberikan kata bentakan, memberikan yang namanya penolakan, atau memberikan kata-kata yang tidak sopan. Waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Lalu tundukkan dirimu di hadapan kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Artinya jemaah yang kami muliakan, sifat dan sikap yang perlu kita perlihatkan kepada orang tua yang sudah tua, wajiblah senantiasa terjaga. Dan yang paling tertinggi jemaah yang kami muliakan, seorang anak berbakti kepada orang tuanya, yakni wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak akan pernah melupakan yang namanya mendoakan yang namanya orang tuanya. Jemaah yang kami muliakan, seorang sahabat pernah didatangi oleh seorang anak kriminal, Pak. Tidak ada lagi maksiat yang tidak pernah beliau kerjakan. Dia datang kepada sahabat Nabi lalu bertanya, "Wahai sahabat Nabi, saya ini telah melakukan kriminalitas yang begitu besar. Saya ingin bertobat dan ingin diampunkan dosa-dosa saya oleh Allah Subhanahu wa taala." Hanya satu pertanyaan dari sang sahabat, Pak. "Apakah orang tuamu masih hidup? Apakah ibumu masih hidup?" Dia mengatakan masih. "Maka berbaktilah kepada ibumu, maka insya Allah seluruh dosa-dosamu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Jika ingin melihat ibu dan bapak kita tersenyum, jika ingin melihat yang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala tersenyum, maka senyum dan berikanlah senyum kepada yang namanya kedua orang tua kita. Jemaah yang kami muliakan, sebagai seorang anak lelaki, Pak, biar bagaimanapun hebatnya kita dalam membangun yang namanya bahtera rumah tangga, wajiblah senantiasa memiliki kewajiban untuk senantiasa menafkahi dan menjaga yang namanya kedua orang tua, terkhusus orang tua kita yang sudah masuk usia rentanya. Masyarul muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah 3 orang, Pak, yang senantiasa diberikan predikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai predikat rogima anfun, orang-orang yang celaka, orang-orang yang hina bahkan rendah. Dalam hadis lain jemaah yang kami muliakan, yang paling pertama, Pak, adalah orang yang senantiasa mengaku sebagai umat Rasulullah, akan tetapi ketika mendengarkan nama nabinya diucapkan, justru tidak mengirimkan salawat kepada beliau. Yang kedua, orang-orang yang telah memasuki Ramadan, berpuasa dalam bulan suci Ramadan, yang seyogyanya mampu dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah melalui Ramadan, akan tetapi Ramadan berlalu, tidak ada satupun dosanya diampunkan oleh Allah. Lalu yang terakhir, orang-orang atau seorang anak yang masih mendapati orang tuanya masih hidup, bapak ibunya masih hidup di dunia ini, akan tetapi justru tidak mampu mendapatkan ampunan dari kedua orang tuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jemaah yang kami muliakan memberikan kita kekuatan iman dan takwa untuk senantiasa menghindari dan menjaga diri kita dari 3 orang yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis Imam At-Tirmizi ini, lalu disahihkan Al-Albani tadi sebagai orang-orang yang celaka, hina serta rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ja'alal islama aqidah wa ja'alal qur'ana imama wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah lil alamina wa rahmah.
wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqillah bi Pancasila falsafah wa bi undang-undang dasar asasa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Masyarul muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khutbah yang kedua ini Pak, mari bersama-sama kita bermunajah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang kita panjatkan Pak, semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan di siang hari maupun di malam hari dalam bulan suci Ramadan kita yang lalu, Allah sudi menerima seluruh amal ibadah tersebut. Karena yang paling kita khawatirkan Pak, jangan sampai setelah begitu percaya diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh percaya diri bahwa segala amal ibadah telah diterima olehnya Pak. Ternyata di yaumil akhir nanti justru kata Allah tidak ada satupun amal ibadah kita yang diterima olehnya. Naudzubillahi min dzalik, naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu jemaah yang kami muliakan, kami mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh jemaah sekalian, mari bersama-sama kita mengangkat kedua tangan kita ke langit sembari menundukkan hati dan pikiran kita serta mengaminkan doa-doa berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirina hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa aqimis shalah.